Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih murai batu itu ngeriwik-ngeriwik aja, kurang ngeplong, atau kurang gacor ya. Nah, nanti kita akan bahas di video ini. Yuk simak. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasan tentang kenapa sih murai batu itu ngeriwik-ngeriwik aja, kurang gacor atau jarang ngeplongnya. Nah, di sini syarat mutlak burung murai batu ataupun jenis burung murai batu ataupun jenis burung lainnya, syarat mutlaknya itu harus ada birahi. Burung murai batu atau burung lainnya itu gacor itu pasti akan ada birahinya. Nah, di sini banyak nih teman-teman yang menanyakan mau di Facebook atau ini ya buat yang pemula-pemula juga itu banyak yang menanyakan kenapa sih burung murai batu saya tuh ngeriwik-ngeriwik aja. Nah, di sini biasanya kita terlalu semangat ya, terlalu semangat buat merawat burung murai batu kita, terlalu rawatnya berlebihan. Nah, terlalu bersemangat, terlalu berlebihan itu nggak apa-apa, itu bagus. Nah, tapi apa sih yang kita akan dapatkan kalau misalkan kita merawatnya berlebihan atau terlalu semangatnya itu? Nah, di sini sebenarnya ada dampak-dampaknya kalau misalkan kita rawat berlebihannya, bisa menurunkan birahi, bukan buat menaikkan birahi. Nah, contohnya kayak kita pengembunan. Pengembunan ini untuk burung ya, untuk burung murai batu atau burung lainnya itu bagus buat pengembunan karena dia mau menguasai wilayah dan dia menyetabilkan. Tapi ini harus burung yang sudah gacor dulu, sudah mendapatkan birahi. Nah, tapi kalau burung yang ngeriwi kurang gacor itu malah nanti kalau misalkan kita pengembunan tiap hari itu makan akan turun birahinya, akan turun drastis malahan. Nah, sulit kita mendapatkan birahi itu dengan pengembunan ini. Karena pengembunan itu kan suhunya itu dingin ya. Suhu pagi hari itu dingin dan suhu dalam tubuhnya itu akan turun. Makanya birahinya juga akan turun. Nah, selanjutnya kayak mandi ya. Burung murai batu itu yang sering mandi itu bisa kan menurunkan birahi juga. Misalkan dia mandi tiap hari. Nah, kadang-kadang burung murai batu itu yang mandi tiap hari itu karena mandi dicepuk. Dia mandinya kurang puas, makanya dia akan mandi tiap hari. Beda, misalkan burung murai batu itu yang sudah masuk dalam keramba. Rata-rata burung kalau dia udah mandi dalam keramba, itu setiap hari dia tidak akan mandi. Paling seminggu 2 kali, dia nggak mungkin mandi tiap hari. Tapi kalau misalkan kita semprot, kita pancing, itu dia akan mandi. Nah, itu rawatan-rawatan itu bisa menurunkan birahi. Kayak pengembunan, mandi tiap hari itu buat burung kayak trotolan, sulit mendapatkan birahi, itu makin turun birahinya nanti, bukan malah naik. Nah, di sini kita akan bahas tentang pola perawatan ya buat burung murai batu yang ngeriwik-ngeriwik aja, sulit gacor, sulit ngeplong. Nah, di sini kita garis bawahin burung murai batu yang rata-rata ya. Burung murai batu rata-rata itu pasti kalau ada birahi dia akan gacor atau ngeplong. Ada juga burung murai batu yang cuma di rumah ngeriwik-ngeriwik aja, itu ada karena saya mempunyai burung itu. Burung murai batu saya itu ngeriwik-ngeriwik aja, tidak pernah ngeplong di rumah. Nah, kalau misalkan dia udah digantangan, itu dia akan gacor, akan mutahin isian. Nah, itu tapi cuma sedikit itu. Kita garis besarin pasti kalau misalkan burung punya birahi dia akan gacor. Nah, di sini pola rawatan kita. Pola rawatan kita jangan dulu diembun, stop dulu kalau misalkan dia sulit mendapatkan birahi. Kita keluarkan jam setengah 7 atau jam 7, itu kita mandikan. Pagi-pagi kita mandikan, terus setelah mandikan kita angin-anginkan dulu. Nah, angin-anginkan dulu sampai dia bulunya kering,
Dan kalau misalkan kita langsung jemur, nanti dia akan keriting bulunya, akan kurang bagus. Nah, setelah itu kita jemur. Nah, dijemur itu kita bisa menggunakan penjemuran itu 30 menit sampai 1 jam ya. Jangan terlalu lama. Karena burung murai batu juga kurang panas ya. Nah, lihat aja di habitatnya, dia di rawa-rawa atau di hutan-hutan lebat, dia kurang suka dengan panas. Nah, makanya kita ambil aja 30 menit sampai 1 jam. Itu penjemurannya tiap hari. Karena manfaat yang di penjemuran itu kan suhu tubuhnya itu kan akan naik kalau misalkan dijemur. Nah, metabolisme dalam tubuhnya itu akan bekerja dengan baik dan dia akan mendapatkan hormon testosteron itu dari sinar matahari. Nah, makanya dia akan cepat naik birahinya kalau misalkan kita jemur. Nah, di sini pola perawatan kita, nah seperti EF-nya itu kita bisa gunakan minimal 3, maksimal 10. Nah, di situ ya standarnya begitu, kita cuma naik turunkan aja sesuai burungnya. Karena setiap burung itu berbeda karakter, jadi kita naik turunkan aja. Nah, pola perawatannya itu, nah dari pagi itu kita mandikan, jemur, habis itu kerodong. Karena kerodong itu dia akan menghangatkan juga dan dia akan istirahat dengan tenang. Nah, setelah kerodong, sore-sore kita buka lagi kan buat diberi extra fooding ya, diberi yang sesuai dengan burung kita. Nah, setelah itu kita kerodong lagi. Kerodong itu supaya dia istirahat dengan tenang di dalam kerodong itu. Jangan dibuka malam hari. Nah, kadang-kadang kan kalau kita menuntut dia gacor di malam hari, ada juga burung yang gacor bunyi terus itu di malam hari. Karena itu kita buka itu di malam hari, kita biasain di malam hari itu. Nah, itu pola rawatannya itu aja. Nah, nanti kita jangan terlalu sering ya diembunkan sama dimandikan. Nah, dengan kita juga bisa menggunakan multivitamin. Multivitamin itu berfungsi untuk misalkan kita kasih asupan itu ada yang kurang atau yang nutrisinya gak ada di dalam yang kita berikan itu, kita kasihkan itu. Nah, itu multivitamin yang akan melengkapi supaya dia di dalam tubuhnya itu bisa metabolismenya lancar, vitamin ininya terbentuk dengan bagus dan dia birahinya akan cepat naik. Kalau misalkan itu vitamin yang kita berikan itu terserap dalam tubuh, makanya kita harus bisa kasihkan multivitamin itu. Nah, kesimpulannya kita rawat burung murai batu itu yang standar-standar aja. Kalau misalkan mau menaikkan birahi itu pengembunan stop dulu, mandi jangan tiap hari karena itu bisa menurunkan birahi. Nah, kalau pola perawatan yang udah saya jelaskan tadi itu kita mandikan seminggu 3 kali atau 2 kali dan penjemuran itu tiap hari full kerodong. Nah, ini untuk pola perawatan yang susah mendapatkan birahi ya, susah mendapatkan birahi, susah ngeplong, susah gacor. Nanti beda dengan pola perawatan yang sudah gacor. Nanti bisa lihat di konten-konten saya selanjutnya dan konten saya sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan sebarkan informasi ke teman-temannya jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.